fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Bener-bener ya, Boruto episode 182 ini menjelaskan berbagai hal yang masih janggal selama ini. Salah satu hal yang janggal adalah tujuan pemindahan wadah, dan juga siapa orang yang menggenjutsu Katasuke sehingga berbuat onar di invasi Momoshiki waktu ujian Chunin. Bagaimana faktanya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Oke, fakta pertama yang akan kita temukan tentang wadah Jigen. Jujur, saya sempat mempertanyakan sebelumnya, ngapain sih Jigen pakai mindahin wadahnya, pakai pesawat segala? Kan bukannya wadahnya sudah aman di dimensinya, dan gak ketahuan siapa-siapa. Lagi pula mau dibawa kemana lagi? Tadinya saya menduga jika wadah itu mau dipindahkan ke laboratorium Kara yang ada di bumi, karena mau menjalani tes kelayakan terakhir sebagai wadah. Atau mungkin wadah itu harus dipindahkan manual karena laboratorium di bumi yang bisa. Tapi kemudian timbul pertanyaan lagi. Kalau cuman mindahin gitu doang, ngapain mesti pakai pesawat segala? Kan Jigen bisa space time jutsu. Dia tinggal pergi ke bumi terus buka portal dimensi di laboratorium tujuan. Ternyata tujuan Jigen memindahkan wadah dengan cara konvensional dan beresiko adalah karena dia curiga ada pengkhianat di Kara dan ingin memancing mereka keluar dengan memindahkan wadah yang sebenarnya tidak perlu. Jigen mengatakan dia bisa merasakan pergerakan wadahnya dari karma yang tertempel di wadah itu. Jigen ini berarti sebenarnya sudah tahu jika member Inner Kara ternyata tidak seloyal yang dikira. Jigen juga sudah tahu tentang tujuan tersembunyi Victor, dan dia pun tahu jika walaupun Victor tidak setia, tapi bukan dia pengkhianat utamanya. Mendengar hal itu, Amado terlihat terkejut, tapi dia buru-buru pasang muka innocent agar tidak dicurigai oleh Jigen. Yang unik di sini, Jigen tahu jika pengkhianat itu memanfaatkan konflik dirinya dengan Victor, tapi Jigen tidak tahu siapa orangnya. Berarti penyamaran dan infiltrasi Kashin Koji dan Amado begitu sempurna, sampai bisa mendapatkan kepercayaan mutlak dari Jigen. Bahkan Jigen sendiri mengatakan jika hanya Amado lah yang paling dia percayai. Scene pun diakhiri dengan Jigen dan Amado ngopi dulu selur. Gak tahu deh kopi merek apa, tapi kayaknya sih antara Torabika Gilus Mix, karena itu kopi hitam anak muda, atau mungkin Top Coffee gula aren, karena itu kopi yang hits. Ya, menurut kalian yang mana yang diminum Jigen? Sampaikan di kolom komentar ya. Intinya, walaupun alien, ternyata dia doyan ngopi. Nah, lanjut ke fakta lain yang mengungkap Ao. Ternyata, memang Ao ini benar-benar sudah terdoktrin paham Kara yang sangat kuat. Dia memang berhutang budi pada Katasuke Tono, karena selain menyelamatkan dirinya dari kematian, juga menyelamatkannya dari kecacatan dengan membuatkan anggota tubuh bionik. Selama ini Ao selalu bilang tujuan dia ke Konoha adalah untuk berobat kepada Katasuke sebagai bagian dari proses rehabilitasinya. Tapi ternyata terungkap di sini kalau Ao itu datang ke Konoha tidak lain karena dia ingin membunuh Katasuke, karena takut Katasuke membocorkan informasi yang diingatnya ketika dia dalam genjutsu. Jadi, dari percakapan Ao dan Kashin Koji, terungkap jika Ao lah yang menanamkan genjutsu kepada Katasuke dengan tujuan untuk mencuri informasi tentang teknologi ninja dari Konoha sebanyak mungkin yang akan digunakan oleh Kara, sekaligus membuat Katasuke memperburuk keadaan di perang melawan Momoshiki. Kalau dilihat dari informasi ini jadi masuk akal mengapa Katasuke bisa digenjutsu. Memang, selain karena saat itu Konoha belum memperketat radar sensorik untuk membaca orang asing yang masuk Konoha, juga karena Ao sendiri adalah pasien di Konoha, sehingga kalaupun radar itu diaktifkan, tetap saja Ao akan dapat privilege untuk masuk Konoha dan tidak dicurigai. Apalagi Ao ini hitungannya adalah pahlawan perang, yang pastinya tidak akan ada orang yang berpikir macam-macam kepada Ao. Nah, sekarang saya juga akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masih penasaran mengapa Ao bisa berkhianat dan berpindah menjadi member Outer Kara. Padahal dia sebenarnya adalah shinobi yang sangat setia. Ini sudah terungkap sebenarnya karena Ao menganggap masa depan shinobi adalah menggunakan senjata sense ninja di tubuh mereka. Ao sadar sehebat apapun manusia berlatih dan memperkuat kemampuan jutsunya tetap saja akan percuma, karena ternyata selalu ada musuh yang jauh lebih kuat dan levelnya jauh di atas kemampuan manusia. Seperti ketika melawan Jubi.
Terlebih Ao selalu merasa jika seorang shinobi sudah tua atau cacat, maka dia sudah tidak berguna lagi. Dan menjadi tidak berguna adalah hal yang dibenci Ao. Karena itulah dia masuk ke Kara, karena Kara menjanjikan solusi dari semua itu. Kara menjanjikan akan menciptakan generasi yang jauh lebih kuat sekaligus tidak pernah usang, dengan bantuan senjata Sense Ninja. Dan ada satu lagi fakta menarik tentang Mugino dan Konohamaru. Saya rasa memang akhir hidup Mugino sebentar lagi. Ancaman untuk keduanya pun terasa sejak awal episode 182, di mana tahu-tahu aja Mugino terluka. Walau jago untuk urusan infiltrasi, sejak alur aktuasi Kara, Mugino ini tampaknya lemah dalam urusan pertarungan untuk ukuran seorang Jonin. Penyerang Mugino sendiri awalnya terlihat seperti salah satu asisten Victor. Tapi, terungkap kalau di balik wajah si asisten itu ternyata ada wajah yang mengingatkan pada robot. Di akhir episode sih, Konohamaru bisa lolos dari makhluk-makhluk itu sambil membawa Mugino. Namun jelas masalah mereka belum berakhir. Terutama karena ada satu pihak lagi yang dikerahkan Kara untuk menangani mereka yang menyelidiki Baron Jatuh, yaitu adalah Ao. Dan yang unik di sini, ternyata sudah sangat maju ya dunia perninjaan itu. Bahkan sekarang, gulungan ninja pun sekarang menjadi flash disk. Itu luar biasa sekali. Mungkin kedepannya sudah pakai sistem cloud kali ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!